Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Izatul Fitriah, mahasiswa STKIP Kusuma Negara. Nah, kali ini saya akan membahas tentang soal-soal geometri ruang. Yang pertama, berikut ini pernyataan yang benar tentang tabung kecuali memiliki tiga sisi. Tabung memiliki tiga sisi, yaitu alas, tutup, dan selimutnya. Yang kedua, B memiliki dua rusuk. Tabung juga memiliki dua rusuk, dua sisi saling kongruen, yaitu atap dan alasnya. Yang D memiliki 4 titik sudut. Nah, tabung ini tidak memiliki 4 titik sudut, jadi pernyataan yang benar tentang tabung kecuali yang D. Selanjutnya nomor 2, jumlah sisi pada kerucut adalah, nah sisi kerucut itu ada dua, yaitu selimut kerucut dan alas kerucut. Nih, selimut kerucut dan alas kerucut. Nah, jadi jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 3, bentuk selimut pada kerucut adalah, nah bentuk selimut kerucut yaitu apa? Itu juring lingkaran. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 4, pernyataan berikut benar tentang bola adalah A. Mempunyai sebuah titik sudut, B. Mempunyai dua buah titik sudut, C. Mempunyai rusuk, dan D. Tidak mempunyai bidang sisi. Nah, yang pernyataan yang benar yang mana? Itu yang D, tidak memiliki bidang sisi. Selanjutnya nomor 5, bangun ruang sisi lengkung berikut ini memiliki titik sudut kecuali. Nah, bola tidak memiliki titik sudut, jadi jawabannya yang A. Yang nomor 6, sebuah tabung berdiameter 20 cm. Jika tingginya 10 cm dan pi 3,14, luas seluruh bidang sisi tabung adalah, ini jawabannya. Nah, diketahui diameter sama dengan 20 cm, maka R-nya itu 10 cm dan tingginya 10 cm. Nah, untuk mencari luas bidang sisi, rumusnya yaitu luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Nah, 2 dikali luas alas, luas alasnya berbentuk lingkaran, jadi rumusnya pi r kuadrat ditambah luas selimut, yang rumusnya yaitu 2 pi r, atau 2 pi r r plus t. 2 pi-nya 3,14, R-nya 10 dikali R-nya 10 ditambah T-nya 10. Maka 2 dikali 3,14 dikali 10 hasilnya 62,8. Nah, 10 ditambah 10 jadi hasilnya 20. Maka 62,8 dikali 20 hasilnya 1256 cm persegi. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 7, luas selimut sebuah tabung yang diameter alasnya 14 cm dan tingginya 10 cm. Diketahui diameternya 14 cm, maka R-nya 7 cm dan tingginya 10 cm. Luas selimut itu rumusnya 2 pi RT. 2 pi-nya 22/7 dikali R-nya 7 cm dikali T-nya 10. Maka 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 10 hasilnya 440 cm persegi. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 8, luas selimut sebuah tabung 1884 cm persegi. Jika tinggi tabung 20 cm dan pendekatan pi sama dengan 3,14, maka volume tabung adalah, nah, diketahui
Diketahui luas selimutnya 1884 cm persegi dan tingginya 20 menggunakan luas selimut. Nah, luas selimut itu rumusnya 2pi RT, di mana luas selimutnya 1884, sini 2, pi-nya 3,14, R-nya belum diketahui dan T-nya 20 cm. Maka 2 dikali 3,14 dikali 20 sama dengan 125,6 dikali R. R-nya sama dengan, maka R-nya sama dengan 1884 dibagi 125,6. Maka hasilnya yaitu 5 cm. Di sini sudah diketahui R-nya 5 cm. Sekarang kita mencari volume tabung. Volume tabung rumusnya pi R kuadrat T. Pi-nya 3,14, R-nya 15 cm dikuadratkan dikali dengan tingginya yaitu 20 cm. Nih saya jabarin dulu. 3,14 dikali 15 dikali 15 dikali 20, maka hasilnya 14.130 cm kubik. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 9. Selembar seng akan dibuat tabung tertutup bila volume yang diharapkan 2310 cm kubik dan jari-jarinya 7 cm, pi 22/7. Maka luas seng yang diperlukan adalah, nah diketahui R-nya 7 cm, volumenya 2310 cm. Nah, kita mencari tingginya dulu. Untuk mencari tinggi yaitu kita pakai rumus volume. Volume yaitu rumusnya pi R kuadrat T, di mana volumenya 2310, pi-nya 22/7, R-nya itu 7 dikali 7, T-nya belum 7, hasilnya 154 dikali dengan T. T sama dengan 2310 dibagi 154, maka tingginya yaitu 15 cm. Lalu cara yang kedua mencari luas seng yang diperlukan. Nah, mencari luas seng yang diperlukan itu rumusnya 2pi R plus T, di mana pi-nya 22/7, R-nya 7 dan T-nya 15 cm. Nah, kita masukin 2 dikali pi-nya 22/7 dikali R-nya 7 dikali R-nya 7 ditambah tingginya 15 cm. Maka 2 dikali 22/7 dikali 7. Nah, ini dijumlahkan terlebih dahulu. 7 ditambah 15 hasilnya 22. Jadi 44 dikali 22 hasilnya 968 cm persegi. Selanjutnya nomor 10. Sebuah tabung diperkecil menjadi 2/3 tabung asal, sehingga tabung asal sebangun dengan tabung hasil. Maka perbandingan volume tabung asal dari volume tabung hasil adalah, nah kita bandingkan volume tabung asal dibandingkan dengan volume tabung hasil, atau bisa juga disingkat menjadi FTA dibandingkan FTH. Nah, di mana volume tabungnya yaitu rumusnya pi R kuadrat T. Sini R-nya menggunakan pi R tabung asal dikuadratkan dikali tinggi tabung asal dibandingkan dengan pi R tabung hasil dikuadratkan dikali dengan tinggi tabung hasil. Nah, ini pi-nya sama, maka kita coret. Selanjutnya, R tabung asal dikuadratkan dikali tinggi tabung asal dibandingkan dengan ini jari-jari tabung hasilnya diubah menjadi 2/3 jari-jari tabung asal dikuadratkan, dan tingginya juga
diubah menjadi 2/3 tabung tinggi tabung minyak. Ini tetap ya, R tabung asal dikuadratkan dikali tinggi tabung asal dibandingkan dengan ini dikuadratkan. 2/3 dikuadratkan hasilnya 4/9. Jari-jari tabung asal dikuadratkan dikali dengan 2/3 tinggi tabung asal. Nah, ini sama dengan ini, maka kita coret. Tinggi tabung asal juga sama dengan tinggi di sini, maka kita coret. Maka ini sisa 1. Nah, ini 4/9 dikali 2/3. Maka hasilnya 8/27. Nah, 27-nya dikali 1, maka 27 banding 8. Maka jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 11. Sebuah logam berbentuk silinder dengan diameter 12 cm dan tingginya 21 cm dengan pi 22/7. Jika diameternya dibuat menjadi 10 cm, besar perubahan volume tabung adalah. Nah, kita cari volume yang pertama. Volume tabung yang diameternya 12 cm. Nah, volume tabung rumusnya yaitu pi R kuadrat T. Nah, di mana ini kan diameternya 12, maka R-nya 6. Ini pi-nya menggunakan 22/7. Jadi 22/7 dikali 6 dikuadratkan dikali tingginya 21. Tingginya 21. 7 dikali 6 dikali 6 dikali 21. Maka hasilnya 2376 cm3. Nah, selanjutnya cari volume tabung yang diameternya 10 cm. Nah, rumusnya juga sama, pi R kuadrat T. Nah, R-nya itu berapa? R-nya itu diameter ini dibagi 2. Jadi 10 dibagi 2 hasilnya 5, maka jari-jarinya 5. Pi-nya 22/7, R-nya 5, dikuadratkan dikali tingginya 21. Nah, ini kita jabarin dulu 5-nya. 22/7 dikali 5 dikali 5 dikali 20, 650 cm3. Nah, perubahan volume tabungnya yaitu volume tabung 1 dikurang dengan volume tabung 2, di mana volume tabung 1-nya 2376 dikurang volume 2-nya yaitu 1650. Maka hasilnya 726 cm3. Maka perubahannya yaitu 726 cm3. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 12. Sebuah tempat berbentuk tabung dengan panjang diameter alas 70 cm dan tingginya 1,5 meter. Sebuah pompa air dapat mengisi tempat air itu dengan debit atau kecepatan 30 liter setiap menit. Waktu yang diperlukan pompa air untuk mengisi tempat air sampai penuh adalah, nah ini P-nya menggunakan 22/7. Nah, diketahui diameternya itu 70 cm. Maka jari-jarinya yaitu 35 cm. Jadi saya ubah menjadi desimeter. Jadinya 3,5 desimeter. Tingginya 1,5 meter. Tingginya 1,5 meter. Nah, ini juga saya ubah menjadi desimeter, menjadi 15 desimeter. Nah, cara yang pertama kita mencari volume tabung terlebih dahulu. Nah, di mana volume tabungnya yaitu rumusnya pi R kuadrat T. 22/7 dikali 3,5 dikuadratkan dikali dengan 15. Nah, kita jabarin terlebih dahulu. 22/7 dikali 3,5 dikali 3,5 dikali 15. Maka hasilnya 577,5 desimeter kubik, atau satuannya ini liter. Desimeter kubik itu sama dengan liter. Nah, waktu yang diperlukan sampai air itu penuh, rumusnya yaitu volume dibagi dengan debit air.
Nah, di mana volumenya 577,5 dan debit airnya itu 30 liter. Nah, maka 577,5 dibagi 30 hasilnya 19,25. 19 ini kan menit ya. 19 ditambah detiknya ini 0,25. Nah, 0,25-nya ini kita kalikan dengan 60 karena 1 menit itu kan 60 detik, jadi dikali dengan 60. 0,25 dikali 60 sama dengan 15 detik. Jadi jawabannya yaitu 19 menit 15 detik. Jadi jawabannya yang B. Nah, selanjutnya nomor 13. Sebuah topi ulang tahun dari karton. Jika sebuah topi ulang tahun dari karton, jika keliling alasnya 88 cm dan luas karton untuk membuat topi tersebut adalah, diketahui keliling alasnya yaitu 88 cm dan selimutnya 20. Lalu kita mencari jari-jari lingkaran terlebih dahulu menggunakan rumus keliling lingkaran, dimana keliling rumusnya 2πr, kelilingnya itu 88, 2 pi-nya itu 22/7, r-nya belum, dimana kelilingnya 88, ini 2 pi-nya 22/7 dikali dengan r. Nah, ini pindah ruas ke sini, jadi 8, ini kan pembagian. Nah, kita kalau pembagian kan dibalik ya, jadi ini menjadi perkalian. Jadi 7 dikali 88 sama dengan 2 dikali 22 dikali dengan R. 28 dikali 7 sama hasilnya 616. Nah, 2 dikali 22 hasilnya 44 dikali dengan R. Nah, R-nya sama dengan 616 dibagi 44. Hasilnya 14 cm. Jadi sudah diketahui R-nya itu 14 cm. Kita mencari luas karton untuk membuat topi. Nah, luas karton itu berarti luas selimutnya ya, yang ini. Karena kan berbentuk topi ulang tahun. Luas selimut rumusnya pi kali R kali S. Dimana pi-nya 22/7, R-nya 14 dan selimutnya yaitu 20 cm. 22/7 dikali 14 dikali 20 hasilnya 888 cm persegi. Jadi jawabannya yang Selanjutnya nomor 14. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari 21 cm dan tinggi 20 cm. Jika pi-nya 22/7, luas permukaan kerucut tersebut adalah, diketahui jari-jarinya 21 cm dan tingginya 20 cm. Untuk mencari luas permukaan kerucut kan rumusnya pi r plus s, sedangkan s-nya belum diketahui, maka kita cari s-nya terlebih dahulu. Nah, s sama dengan akar r kuadrat ditambah t kuadrat, dimana r-nya yaitu 21 dikuadratkan ditambah tingginya 20 dikuadratkan. 21 dikuadratkan hasilnya 441 ditambah 20 dikuadratkan yaitu 400. Jadi 441 ditambah 400 hasilnya 841. Nah, akar 841 itu berapa? Yaitu 29. Nah, selanjutnya kita cari luas permukaan kerucut. Nah, luas permukaan kerucutnya rumusnya pi r plus s. Nah, pi-nya 22/7, r-nya 21, r 21 dan selimutnya yaitu 29. Nah, 21 ditambah 29 hasilnya 50. Lalu 22/7 dikali 21 hasilnya 66. 66 dikali 50 hasilnya 36
3300 cm persegi. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 15. Sebuah kerucut diameter alasnya 10 cm dan tingginya 3 cm. Jika Pi sama dengan 3,14, maka volumenya adalah, diketahui diameternya 10 cm, maka jari-jarinya 5 cm dan tingginya 3 cm. Rumah kerucut yaitu 1/3 Pi R kuadrat T. Nah, dimana Pi-nya 3,14, R-nya 5 cm dan tingginya 3. Nah, ini saya jabarin. 1/3 dikali 3,14 dikali 5 dikali 5 dikali 3, hasilnya 78,5 cm kubik. Berarti jawabannya yang D. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga teman-teman paham ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.